الفاتحة بنيات التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثواب ومرضاته وقربه إلى روح حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آله وأصحابه وآل بيته وذرياته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روحي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه ثم إلى أرواح مشايخنا معلمينا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات جميع المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يبلغ جميع مقاصدنا وحوائجنا الدينية والدنيوية والأخروية ويطيل أعمارنا وأحبابنا في طاعته وطاعة رسوله مع كمال الصحة والعافية الظاهرة والباطنة ويتكرم علينا بحسن الخاتمة عند الموت ويجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله ويربطنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ربطا لا ينحل في الدنيا والآخرة ويجعلنا من المحبين له صلى الله عليه وسلم ومن المحبوبين عنده وأن الله يفرج كروبنا وكروب المسلمين فرجا عاجلا وينصر الإسلام المسلمين ويدمر أعداء الدين ويشتت شملهم ويفرج جمعهم ويقلل عددهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نواه مشايخنا وأسلافنا وأبونا الصالحون وينا وما قصدوا قصدنا وما طلبوا طلبنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الخالق المعبود ذي الفضل والكرم والإحسان والجود وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على خير مولود زين الوجود حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد صاحب المقام المحمود وعلى آله الركع السجود وأصحابه الموفين بالعهود وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الموعود. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan para habaib, para masyayikh, para alim ulama, para asatid tokoh masyarakat, segenap takmir Langgar Jarhum, para sesepuh dan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bersama-sama di waktu yang sangat mulia antara maghrib dan isya, dikumpulkan di majlis yang mulia, majlis yang penuh barokah, dituruni rahmat, dihadiri para malaikat, dan insya Allah kita yang hadir tidak berdiri dari tempat duduk kita masing-masing kecuali dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan
kita hadiahkan kepada manusia yang paling mencintai kita, bahkan melebihi kedua orang tua kita, manusia yang tidak pernah berhenti memikirkan keselamatan dan kebahagiaan kita umatnya di dunia sampai kelak di akhirat. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, kita saat ini telah berada di bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang biografi atau sejarah hidup salah satu cucu dan keturunan Nabi Muhammad SAW yang kita berhusnudzon beliau merupakan di antara keturunan dan cucu yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, qarrat bihi ainun nabi Muhammadi fahuwa lahu min ahsanil awladi. Nabi Muhammad bergembira dengan beliau, dan beliau merupakan di antara keturunan terbaik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Imam Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Di antara keistimewaan beliau sangat betul-betul menjaga sunnah-sunnah daripada Rasulullah SAW. Sehingga beliau menyatakan, ma min sunnatin sannaha Rasulullah SAW illa arju anni qad amiltuha. Tidak ada satu sunnah pun daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW kecuali aku berharap aku telah melaksanakannya, aku telah mengamalkannya. Dan itu semua buah daripada pendidikan yang baik, para hadirin. Dalam pertemuan yang lalu dijelaskan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini usia 4 tahun, kondisi fisiknya sudah tidak sempurna. Dalam usia 4 tahun beliau sudah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kedua matanya buta, tidak bisa melihat. Namun beliau mendapatkan pendidikan yang baik daripada orang tua. Dan beliau hidup di lingkungan yang juga baik. Pendidikan orang tua ini benar-benar sangat menentukan bagaimana akhlak atau bagaimana nantinya ketika anak itu menginjak dewasa. Oleh karena itu masalah pendidikan ini sama sekali tidak boleh kita sepelekan. Tidak boleh kita remehkan. Harus benar-benar kita orang tua berusaha mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau menyatakan
inna lil walidi 'alal waladi haqqan wa inna lil waladi 'alal walidi haqqan fa haqqul walidi 'alal waladi an yuti'ahu fi kulli syai' illa fi maksiyatillahi subhanahu wa ta'ala wa haqqul waladi 'alal walidi an yuhsina ismahu wa yuhsina adabahu wa yu'allimahul Qur'an. Al-Imam Ali ibn Abi Thalib beliau menyatakan sesungguhnya orang tua atas anak itu mempunyai hak. Apa haknya orang tua atas anak? Haknya orang tua atas anak, anak wajib taat di dalam segala sesuatu perintahnya orang tua, kecuali dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama perintahnya orang tua bukan maksiat, anak wajib patuh dan wajib taat kepada orang tua. Tapi kalau sudah perintahnya orang tua itu berupa maksiat, maka la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita bermaksiat kepada Allah dalam rangka taat kepada makhluknya Allah. Salah satu contoh misalnya, orang tuanya memerintahkan anak perempuannya kok tidak pakai jilbab, kok membuka aurat, maka si anak wajib untuk membangkang dan tidak patuh kepada orang tua. Kalau patuh bukan birrul walidain itu. Atau orang tua misalnya naudzubillah min dzalik melarang anaknya mengerjakan sholat. Sholat 5 waktu sama orang tua dilarang untuk mengerjakan. Maka sekali lagi si anak tidak boleh taat. Tapi kalau tidak berkaitan dengan maksiat, anak wajib patuh sama orang tua, anak wajib taat kepada orang tua, karena itu merupakan haknya orang tua atas anaknya. Namun sebaliknya, anak juga punya hak atas orang tua. Biasanya haknya orang tua itu tidak dipenuhi sama anaknya. Diawali karena orang tua tidak memenuhi haknya anak. Apa kata Imam Ali? Haknya anak atas orang tuanya, wa haqqul waladi 'alal walidi. Nomor 1, an yuhsina ismahu. Diberikan nama yang baik para hadirin. Jadi sepuntene sing kathah mboten angsal jenengan iku ngeiak jeneng anak sak karepe dhewe. Sak enake dhewe. Apalagi kalau nggak ngerti. Kan kadang-kadang ada orang nggak ngerti, nggak mau tanya, mau ngasih nama anaknya buka Quran. Loh, kalau Qurannya 30 juz itu Masya Allah. Kalau kita baca barokah, dirahmati Allah. Tapi nggak bisa semua yang ada dalam Al-Quran itu untuk nama bagi anak-anak kita. Misalnya nggak ngerti buka Quran, ketemu syaiton, masa dijenengi syaiton anak. Dan itu kan sudah ada. Pernah kan ditemukan KTP namanya syaiton. Ada satu orang ditanya namanya. Nama ini jenengan sinten? Nama saya Jahim. Jadi lek diceluk Cak Jahim. Padahal Jahim niku namine neraka.
Oleh karena itu ngasih nama ini juga nggak boleh sembarangan para hadirin. Karena di Indonesia ini kadang-kadang ono lek katinge jeneng iku Masya Allah, kepingin sak kampung niku ndak ono sing ngembari. Kepingin ijenan. Dadi katinge jeneng iku mikire suwe munyer-munyer gak ketemu-ketemu. Kadang-kadang ada ngasih nama disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kayak kemarin-kemarin itu kan ada wabah penyakit namanya COVID-19. Ada orang punya anak laki dikasih nama Muhammad Covid. Boleh Siti Corona ono pun ndak harus Siti Corona. Jadi di Indonesia ini realita ya, realita. Nggak sedikit orang itu ngasih nama anaknya ini bisa dikatakan salah nama. Saya pernah dapat cerita di Probolinggo. Di Probolinggo itu ada seorang perempuan ketika hamil ditinggal minggat sama suaminya. Kalau peribahasanya habis manis sepah dibuang. Jadi meteng ditinggal melayu, ngilang sing lanang. Minggat. Ya maklum, namanya manusia yang merasa jengkel, dongkol, gak terima, marah. Subhanallah, lahir anaknya perempuan. Ketika lahir anaknya perempuan dikasih nama Patah Hati. Ya napa jenengan? Dadi mboten titik nggih teng Indonesia niki ya Allah ngasih nama ini wis ngawur lah bisa dikatakan seperti itu. Yang kasihan kan anaknya para hadirin. Ayo coba misalnya ono wong bangil gini duwe anak misalnya niki. Dikai jeneng martabak, ya napa kira. Mari ngono dipondokno. Dadi kiai diundang mau itu hasanah. MC ini katanya nyeluk nih lho bingung. Mau itu hasanah akan disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim Kiai Haji Martabak dari Bangil. Rusak aja. Jadi sekali lagi ngasih nama ini kita juga harus hati-hati karena itu haknya anak para hadirin. Kalau kita nggak berikan nama yang baik sama dengan kita ini orang tua mengkhianati anak kita. Namanya hak nggak diberikan itu kan berarti mengkhianati. Cuma nggak cukup nama yang baik. Selanjutnya kata Imam Ali apa? Wa yuhsinu adabahu. Wa yuhsina adabahu. Setelah ayyuhsina ismahu wa yuhsina adabahu. Memberikan pendidikan yang baik. Memberikan pendidikan yang baik. Ini jauh lebih penting dari hanya sekedar nama yang baik. Kalau nama yang baik tadi kan mudah. Kalau kita nggak bisa ngasih nama sendiri, kita musyawarah sama orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, orang-orang yang ngerti. Yang lebih penting pendidikan yang baik. Kalau cuma namanya saja baik, tapi tidak dididik dengan baik, maka antara nama dan perbuatan ini nggak sesuai para hadirin. Dan itu sudah banyak kita saksikan, kita lihat dengan mata kepala kita. Ono jenenge Muhammad Soleh, tapi gak soleh blas. Ada lagi lahirnya Ramadan, dikasih nama apa? Ahmad Ramadhani, tapi Ramadan gak poso. Ramadan maru, gak poso tanpa ada wudu. Yang perempuan juga gitu, nggak sedikit kadang-kadang namanya Khadijah. Kurang apa Khadijah?
istri tercinta Nabi Muhammad SAW. Namanya Fatimah, putrinya Nabi Muhammad SAW. Tapi buka aurat. Kadang-kadang bukan ahli baca Quran, tapi hidupnya ahli ngerasani orang. Pacaran dan lain-lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal namanya Khadijah atau namanya Fatimah. Oleh karena itu pendidikan yang baik ini penting sekali, tidak boleh kita sepelekan, tidak boleh kita remehkan para hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sejak dini. Kemarin sudah saya sampaikan. Mulai kecil itu biasakan yang baik-baik. Mulai kecil itu kasih contoh yang baik. Kenalkan dengan orang-orang baik, ajak ke tempat-tempat yang baik. Kalau kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Itu beliau menganjurkan. Ketika anak kecil baru mulai bicara, mulai ngoceh, maka kata beliau, semestinya kalimat pertama yang kita tuntun untuk anak-anak kita yang baru mulai bicara adalah Allah. Jadi pertama ngudang niku anak kait mulai ngoceh niku Allah. Atau al-kalimat at-thayyibat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pokoknya kalimat-kalimat yang baik. Karena itu akan berpengaruh para hadirin hadirat. Lah orang tua zaman sekarang kan nggak seperti itu para hadirin. Ibu-ibu itu kalau anaknya baru mulai ngoceh, digudang apa sekarang? Ami pelalang pupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Kayak ngoceh, sudah istilahnya apa? Badoka. Makanan dan minuman itu fakta dan realita yang kita saksikan di zaman sekarang. Oleh karena itu sekali lagi, mulai kecil yang kita biasakan untuk anak-anak kita, maka itulah yang akan menjadi kebiasaan mereka ketika mereka dewasa. Terutama pendidikan yang mulai hilang zaman sekarang di rumahnya umat Islam, pendidikan sholat 5 waktu. Zaman sekarang sudah banyak orang tua yang tidak peduli dengan sholat 5 waktu untuk anak-anaknya. Padahal walafu dalam segala hal ini. Kalau kita kepingin sukses, maka kuncinya satu para hadirin. Mutaba'ah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Beliau menyatakan seperti ini. La wusula ila naili kulli ma'mul illa bimutaba'ati sayyidinar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tidak mungkin orang itu bisa meraih harapan-harapan indah di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat, kecuali dengan mutaba'ah,
kepada Sayyidina Rasul Nabi Muhammad SAW. Di dunia kita punya banyak harapan indah para hadirin, hadirat. Ketika kita berumah tangga, kepingin rumah tangga kita harmonis. Ketika kita punya anak, pingin anak-anak kita solihin, solihat, birrul walidain. Ketika kita bekerja, kepingin kita mendapatkan kesuksesan dalam pekerjaan kita, rezeki yang barokah, rezeki yang halal. Ketika kita meninggal dunia, kita berharap meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Ketika masuk kuburan, kita berharap kuburan kita jadi taman surga, penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Ketika kita dibangkitkan dari kubur, digiring ke mahsyar, harapan kita berada di sofnya Nabi Muhammad, di barisannya Nabi Muhammad. Ketika ditimbang amal kita, kita ingin kebaikan kita lebih berat daripada kejelekan kita. Ketika melewati sirat, kita berharap jangan sampai kita tergelincir dan masuk nerakanya Allah. Puncak harapan kita semuanya, kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua tadi tidak mungkin akan terwujud, tidak mungkin akan bisa kita raih kecuali jika kita mutaba'ah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salah satunya harapan punya anak yang baik, punya anak yang membahagiakan kita dunia akhirat, punya anak yang mengangkat derajat orang tua dunia akhirat. Maka kalau itu harapan kita, hendaknya dalam mendidik anak-anak kita benar-benar kita laksanakan tuntunan dan petunjuk Nabi Muhammad SAW bagaimana semestinya kita orang tua mendidik anak. Rasulullah SAW dalam hadis yang sering kita dengar para hadirin, bagaimana beliau bersabda, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in wadribuhum ala tarkiha wa hum abna'u ashrin. Loh, ini kan sudah jelas ini hadirin hadirat. Ini metode pendidikan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ini kita terapkan dalam kita mendidik anak-anak kita, maka anak kita tumbuh dewasa menjadi anak-anak yang menjaga sholat 5 waktu dengan baik. Perintah anak-anak kalian sholat 5 waktu. Niki peseni Kanjeng Nabi niki hadirin. Di usia berapa? Di usia 7 tahun. 7 tahun di sini yaitu 7 tahun Hijriah sempurna menginjak 8 tahun. Makanya sepunten sing kadang ilek duwe anak nih. Jenengan tulis tahun hijriahnya itu lahirnya ditulis para hadirin hadirat, karena urusan agama tidak menggunakan Masehi sama sekali. Semua yang berkaitan dengan hukum dan urusan agama yang dijadikan patokan itu tahun hijriah. Bisa dikatakan orang tua wajib punya inisiatif sendiri. Karena lek teng akte niku sing ditulis cuma apa? Masehi. Oleh karena itu kalau punya anak harus kita tulis lahirnya tanggal berapa hijriahnya, jam berapa, menitnya ke berapa, detiknya ke berapa, tahunnya berapa. Yang lengkap ditulis, karena ini nanti akan berkaitan dengan masalah hukum, termasuk salah satunya dengan hadis tadi.
jenengan mulai wajib merintah anak jenengan sholat 5 waktu tiap waktu ketika mereka sudah sempurna 7 tahun Hijriah masuk 8 tahun. Wajib ini hukumnya. Kalau sebelum itu kan tidak wajib, cuma sangat dianjurkan membiasakan mulai kecil. Tapi kalau sudah mencapai usia itu tadi, bapak sama ibunya wajib. Kalau ada satu waktu nggak ada yang merintah, dua-duanya berdosa. Wadribuhum ala tarkiha wa hum abna'u ashrin. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan pukul. Makanya sebenarnya sing kadang perlu ngebian sedia penjalin teng griya niku perlu. Lek biyen kalau dulu masih kecil-kecil kita biasanya dikepuk ambil sabu lek biyen. Sing digawe gepuk sabu. Kalau zaman sekarang siapkan penjalin di rumah kita. Kenapa? Karena pesannya Rasulullah kalau sudah 10 tahun. 10 tahun ini ada khilaf, ada yang menyatakan 9 tahun sempurna jalan 10, ada yang 10 tahun sempurna masuk 11. Tapi tetap tahunnya tahun apa? Hijriah. Pukul kalau sudah 10 tahun, pukul kalau meninggalkan sholat, sedangkan usia anak kita sudah 10 tahun. Cuma memukul di sini hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Para ulama menyatakan pukulan yang ghairu mubarrihin. Apa artinya ghairu mubarrihin itu? Yaitu yang la yusilu daman wala yuksiru azman. Jadi ojo sepunten niki mboten salat mero dijotosi sampai mimisen ngono dudu. Atau dibanting sampai apa? Patah tulang, jangan. Pukulannya itu ada aturannya. Karena ini pukulan hanya sekedar untuk pendidikan agar anak-anak kita mulai kecil ini takut meninggalkan sholat para hadirin. Pukulan yang tidak mencucurkan darah dan tidak mematahkan tulang. Bahkan sebagian ulama menganjurkan kalau bisa jangan lebih dari 3 kali pukulan. Cuma digebuk temenan gitu. Kadang-kadang kan saya rasakan nih anak-anak. Ditutul tok. Ya ndak wedi. Gebukan temenan ndak apa-apa. Yang penting kalau bisa jangan lebih dari 3 pukulan. Kalau kita mukul anak-anak kita, itu berarti kita sayang sama anak-anak kita. Tapi kalau kita biarkan, nggak sholat kita biarkan, 10 tahun nggak sholat nggak kita apa-apakan, berarti kita hakikatnya nggak sayang sama anak-anak kita, nggak cinta sama anak-anak kita. Kenapa? Karena nantinya mereka dikhawatirkan tumbuh dewasa jadi anak yang meremehkan sholat, meninggalkan sholat 5 waktu, dan akhirnya jadi bahan bakarnya api neraka. Itu yang kita khawatirkan. Oleh karena itu pendidikan mulai sejak dini itu penting sekali, terutama tadi itu pendidikan sholat. Karena ini hilang di tengah rumahnya umat Islam sudah jarang para hadirin. Kadang-kadang malah dibiarkan nggak sholat sengaja, nggak dibanguni tidur. Ketika sekolah libur misalnya, subuh, usahakan mumpung sekolah ini prei cek turun itu. Nggak sedikit seperti itu. Yang dipikirkan sama orang tua ini mulai kecil, makan, minum, tidur. Anaknya rewel mangane dicetoli. Kan ngoten ini fakta ini. Anaknya ndak gelem mangan diselentik. Ayo mangan kon, kok warang kon lek gak mangan. Loro lek gak mangan. Yang dipikirkan makan, minum, tidur. Padahal mohon maaf ya, urusan makan ndak usah dididik, pinter dewi. Lek luwe lak mangan. Lek ngelak ngombe lek ngantuk turu. Ndak perlu dididik itu, pinter sendiri nantinya. Itu ilmu laduni kalau urusan makan itu. Yang perlu dididik ya tadi itu sholatnya. Saya masih ingat ya, ketika saya masih kecil. Di antara pendidikan daripada kakek saya, Al-Habib Muhammad bin Huda Segaf.
Itu ketika kita masih kecil-kecil cucunya ini. Bukan cuma dididik sholatnya. Sampai jamaah dalam sholat itu mulai sejak kecil kita sudah dididik. Saya nggak bisa lupa. Kadang-kadang saya habis sholat sendiri, ditanya, kamu sudah sholat? Sudah. Sama-sama, sendirian, ayo sini sholat lagi. Beliau yang nemeni. Disuruh mulangi sholat. Saya masih kecil sudah sholat sendirian, disuruh mulangi sholat. Beliau yang menemani saya sholat jamaah. Sampai seperti itu mereka dalam pendidikan para hadirin. Sebagian lagi orang tua, bukan cuma sholat jamaah, khusyuk mulai kecil dididik. Khusyuk mulai kecil dididik. Gimana caranya mendidik anak khusyuk dalam sholat? Ketika sholat-sholat yang jahriyah, maghrib, isya, subuh yang bacaannya keras. Setelah salam, setelah selesai sholat ditanya anaknya. Tadi imamnya rokaat pertama baca surat apa? Rokaat kedua baca surat apa? Kalau bisa menjawab berarti si anak tadi khusyuk dalam sholat, hudur dalam sholat. Kalau nggak bisa jawab berarti melayang ketika sholat. Sehingga mereka mulai kecil istiqomah sholat jamaah dan khusyuk di dalam sholat. Kalau sudah sholatnya baik, aman para hadirin. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan dari perbuatan mungkar. Oleh karena itu sekali lagi mari pendidikan untuk anak-anak kita ini, apalagi zamannya seperti sekarang, harus betul-betul kita perhatikan. Dan sekali lagi mulai sejak dini kita didik yang baik agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Insya Allah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam perbuatan yang tidak diridhoi Allah, dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Dan diumumkan insya Allah pertemuan yang akan datang tanggal 6 Oktober. Insya Allah pertemuan yang akan datang tanggal 6 Oktober. Sebelum kita tutup ada permintaan barokah Fatihah untuk yang meninggal dunia, almarhumin wal marhumat, Al-Habib Ahmad bin Syekh As-Siggaf, Al-Hubaba Zahra binti Saleh Al-Habsyi, Al-Habib Abi Bakar bin Hasan Khoneman, Al-Hubaba Fauziyah binti Abi Bakar Khoneman, Al-Hubaba Musna binti Sofi As-Siggaf, annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yaj'al quburahum rawdha min riyadil jannah wa la yaj'al quburahum hufra min hufarin nar wa yataqabbal jami'a hasanatihim wa yatajawaz an jami'i sayyi'atihim wa yajma'uhum ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa ila arwahi man amara hadzal musalla sabiqan wa lahiqan wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amma jami'il muslimina la hadhihi an-niyya wa ala kulli niyya salihah jami'a li khairatid dunya wal akhirah wa ala ma nawahu masyayikhuna wa aslafuna wa abauna salihun nawaina wa ma qasadu qasadna wa ma talabu talabna wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Permintaan Fatihah diniatkan untuk kesembuhan Al-Habib Ahmad bin Ali bin Syekh Abi Bakar bin Salim. ربنا الذي في السماء تقدس اسمه أمرك ماد في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعلها في الأرض اغفر لنا حوبتنا وخطايانا إنك رب الطيبين أنزل رحمة من عندك وشفاء من شفائك على ما بالحبيب أحمد بن علي بن شيخ أبي بكر بن سالم من وجع اللهم يا شافي اشفه أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما ارزقه كمال الصحة والعافية الظاهرة والباطنة ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وببركة الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. من فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ya, sama-sama, Sob.